warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anissa Yohera. Nama saya Raka Zaki Pratama. Halo, gue Dela Wijayanti. Perkenalkan, nama saya Irma Maharani. Perkenalkan, nama saya Andini Putra Thomas. Saya Sahratu Rashidah. Pokok materi yang akan kami bahas adalah Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang di dalamnya terdapat poin-poin penting. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, fungsi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, fungsi umum Pancasila, fungsi pokok Pancasila, proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, aktualisasi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan, implementasi nilai-nilai Pancasila subjektif dan objektif, implementasi nilai-nilai luhur sila Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan negara. Kali ini saya akan membahas Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Konsep Pancasila sebagai dasar negara diajukan oleh Insinyur Soekarno dalam pidato hari terakhirnya dalam sidang pertama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 yang isinya untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar filsafat negara atau Philosophis Grundslage bagi negara Indonesia merdeka. Usulan tersebut ternyata dapat diterima oleh seluruh anggota sidang. Maka dari itu, Pancasila sebagai dasar negara mempunyai kedudukan sebagai yang pertama, sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Yang kedua, meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, menciptakan cita-cita hukum bagi hukum negara. Yang keempat, menjadi sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, mengandung norma-norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar. Materi selanjutnya adalah fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila memiliki fungsi, peran, dan makna yang luas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara memiliki 5 fungsi. Yang pertama, sebagai pedoman hidup bangsa. Yang kedua, sebagai jiwa bangsa. Yang ketiga, sebagai kepribadian bangsa. Yang keempat, sebagai dasar hukum. Dan yang kelima, sebagai cita-cita bangsa. Fungsi umum Pancasila. Fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara yakni sebagai dasar negara, ideologi negara, pandangan hidup, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, sebagai perjanjian luhur, sumber hukum, cita-cita, dan tujuan bangsa, hingga falsafah hidup bangsa Indonesia. Fungsi pokok Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila adalah pedoman dan pemberi petunjuk dalam mencapai kesejahteraan serta kebahagiaan lahir batin dalam masyarakat yang beraneka ragam sifatnya. Dengan kata lain, semua tingkah laku dan perbuatan setiap rakyat Indonesia harus mencerminkan semua sila Pancasila. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila memiliki fungsi seperti berikut: mempererat, memelihara, dan mengukuhkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, membimbing dan mengarah bangsa menuju tujuannya, menjadi tokor ukur untuk melakukan kritik mengenai keadaan Pancasila. Pancasila sebagai ideologi bangsa. Maksudnya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggaraan bernegara. Pancasila sebagai ideologi bangsa merupakan penggerak perjuangan bangsa yang dapat mempersatukan berbagai golongan masyarakat di Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara diperoleh dari alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan sebagaimana tertuang dalam RDPR RI 9 Juni 1966. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa menjadi dasar negara Republik Indonesia. Artinya, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya di slide berikutnya yaitu membahas bagaimana aktualisasi Pancasila dapat dibedakan menjadi dua macam. Ini aktualisasi Pancasila. Apa sih itu sebenarnya aktualisasi Pancasila? Jadi aktualisasi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang di dalamnya juga terdapat berbagai bidang kehidupan. Aktualisasi Pancasila secara universal telah digambarkan di dalam bentuk norma-norma yang jelas dalam kaitannya dengan tingkah laku semua warga negara dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta dalam kaitannya juga terhadap segala aspek penyelenggaraan negara. Maka dari itu, muncullah aktualisasi Pancasila yang membedakan antara dua macamnya, yaitu aktualisasi Pancasila subjektif dan aktualisasi Pancasila objektif.
Yang pertama ada aktualisasi Pancasila subjektif. Ini adalah relasi pada setiap individu pelaksanaannya di dalam diri pribadi seseorang, setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap penguasa, dan setiap orang Indonesia. Bila mana nilai-nilai Pancasila ini telah dipahami, diresapi, dan dihayati, maka oleh seseorang itu telah memiliki moral pandangan hidupnya. Yang kedua, aktualisasi Pancasila objektif. Ini adalah pelaksanaan dalam bentuk realisasi dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, baik di bidang legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, dan semua bidang kenegaraannya, terutama realisasinya dalam bentuk peraturan perundang-undangan negara Indonesia, dijalankan sesuai dengan fungsinya dan secara murni dan konsekuen oleh penyelenggara negara dari mulai pemerintahan pusat sampai di daerah. Saya Andini Putratama, saya akan menjelaskan materi tentang implementasi nilai-nilai Pancasila subjektif dan objektif. Menurut para pakar Pancasila, bahwa pelaksanaan Pancasila subjektif lebih penting daripada Pancasila objektif, dalam arti pelaksanaan Pancasila subjektif merupakan prasyarat keberhasilan pelaksanaan Pancasila objektif. Pengalaman Pancasila subjektif dan pengalaman objektif kedua-duanya harus saling mengisi, karena akan sangat mustahil implementasi Pancasila bisa terwujudkan bila keduanya tidak saling menunjang. Nilai subjektif Pancasila artinya nilai-nilai tersebut adalah hasil pemikiran bangsa Indonesia sendiri sepanjang sejarahnya. Berikut rincian nilai subjektif Pancasila. Yang pertama, nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia sebagai hasil penilaian dan hasil pemikiran bangsa. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila mengandung 7 nilai kerohanian, yaitu nilai kebenaran, keadilan, kebaikan, kebijaksanaan, etis, estetis, dan religius, yang perwujudannya sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Sementara nilai objektif Pancasila artinya nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, diakui kebenarannya dan keadilannya oleh bangsa-bangsa lain. Nilai-nilai objektif Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, rumusan sila-sila Pancasila menunjukkan adanya sifat universal. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila terkait dengan kehidupan manusia yang mutlak antara manusia dengan Tuhan, antara manusia dengan manusia lain, dan antara manusia dengan lingkungannya. Yang ketiga, Pancasila dalam pembukaan UUD tahun 1945 menurut ilmu hukum memenuhi syarat kaidah negara yang fundamental, tidak dapat diabaikan oleh setiap orang atau badan kecuali pembentuk negara, yaitu PPKI yang sekarang sudah tidak ada. Kedudukan Pancasila sebagai sumber nilai pada hakikatnya merupakan penegasan bahwa Pancasila ada pandangan hidup bangsa Indonesia. Hal ini mengandung arti bahwa Pancasila adalah landasan moral kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Saya akan menjelaskan tentang implementasi nilai-nilai luhur sila Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan bernegara. Yang pertama ada sila ketuhanan yang Maha Esa. Artinya ialah pengakuan berpegangan pada dasar ketuhanan yang Maha Esa yang memiliki sifat-sifat seperti kasih dan sayang. Yang kedua ada sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu memiliki pengertian adanya kesadaran, sikap, dan perbuatan manusia yang sesuai dengan norma dan nilai-nilai kemanusiaan, baik pada diri sendiri, sesama manusia, ataupun